Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih di Sajaratun Channel. Dan kali ini sampailah kita di review pembelajaran yang ke-6, masih tentang modul mandiri calon guru ASN P3K. Oke, langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Dampak pelaksanaan Jakarta Informal Meeting pada 1989 adalah: yang A. Kesepakatan perdamaian yang ditandatangani di Jakarta. Yang B. Kesepakatan penarikan pasukan Amerika Serikat di Kamboja. Yang C. Kesepakatan mencabut isolasi terhadap Vietnam. Yang D. Kesepakatan gencatan senjata antara Khmer Merah dan Vietnam. Yang E. Kesepakatan membawa permasalahan Kamboja di forum internasional. Jawaban saya di sini adalah E. Kesepakatan membawa permasalahan Kamboja di forum internasional. Kita lihat kuncinya. Ya, tepat sekali ya. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya. Di masa akhir kepemimpinan Abdurrahman Wahid sempat mengeluarkan maklumat presiden. Akan tetapi maklumat tersebut gagal dilaksanakan karena: yang A. Presiden tidak menghadiri undangan sidang istimewa MPR untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Yang B. Tidak ada kesepakatan di dalam tubuh MPR tentang isi maklumat presiden. Yang C. Maklumat presiden hanya didukung oleh TNI Angkatan Darat. Yang D. Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa yang menganggap isi maklumat bukanlah wewenang presiden. Yang E. Presiden mengeluarkan maklumat saat telah diberhentikan oleh MPR. Jawaban saya di sini adalah D, yaitu Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa yang menganggap isi maklumat bukanlah wewenang presiden. Kita lihat kuncinya. Ya, benar ya, jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru pada awalnya adalah: A. Menggalakkan pembangunan nasional yang menguntungkan konglomerat. B. Koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan Orde Lama. C. Menghasilkan undang-undang yang membatasi gerak partai politik. D. Melanggengkan kekuasaan Soeharto sebagai Presiden RI. Yang E. Anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jawaban saya di sini adalah B. Koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan Orde Lama. Kita lihat, ya, tepat sekali. Jawabannya adalah koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan Orde Lama. Soal berikutnya. Dampak menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA bagi Indonesia adalah: Indonesia mendapatkan bantuan utang luar negeri dari negara-negara Asia Afrika. Itu yang A. Yang B. Indonesia mendapatkan dukungan internasional untuk masalah konfrontasi Malaysia. Yang C. Indonesia diangkat sebagai pemimpin kelompok Asia Afrika di PBB. Yang D. Indonesia mendapatkan dukungan internasional untuk kasus Irian Barat. Yang E. Indonesia menggagas pelaksanaan gerakan non-blok. Jawaban saya di sini adalah D. Indonesia mendapatkan dukungan internasional untuk kasus Irian Barat. Kita lihat kuncinya. Ya, jawabannya adalah D. Indonesia mendapatkan dukungan internasional untuk kasus Irian Barat. Soal berikutnya, nomor 5. Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam sidang ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat Indonesia adalah: A. Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara industri.
Yang B. Pemerintah Orde Baru ingin mengembangkan ekonomi neoliberalis. Yang C. Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara agraris. Yang D. Pemerintah Orde Baru ingin mengembangkan ekonomi kapitalis. Yang E. Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara maritim. Jawaban saya di sini adalah yang A. Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara industri. Kita lihat kuncinya. Iya, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara industri. Soal berikutnya. Di tahun 70-an, ekonomi Indonesia meningkat drastis. Faktor utama yang mendorong kemajuan perekonomian pada pelaksanaan Rapalita II adalah yang A. Terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Yang B. Terjadinya peningkatan pinjaman luar negeri. Yang C. Terjadinya peningkatan ekspor kayu lapis. Yang D. Terjadinya peningkatan ekspor non-migas. Yang E. Terjadinya peningkatan harga minyak dunia. Jawaban saya di sini adalah E. Terjadinya peningkatan harga minyak dunia. Kita lihat kuncinya. Iya, tepat sekali, yaitu terjadinya peningkatan harga minyak dunia. Soal terakhir atau nomor 7. Pada masa Habibie, perekonomian mulai membaik, tetapi sempat mengalami hambatan dan penurunan kepercayaan internasional. Hal ini disebabkan oleh A. Turunnya nilai investasi Jepang ke Indonesia. B. Menurunnya tingkat ekspor non-migas. C. Terbongkarnya skandal Bank Bali. D. Naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah. E. Privatisasi perusahaan milik negara ke tangan asing. Jawaban saya di sini adalah C. Terbongkarnya skandal Bank Bali. Kita lihat. Iya, benar, jawabannya adalah C. Terbongkarnya skandal Bank Bali. Terima kasih. Review pembelajaran Sejarah Indonesia yang ke-6 sudah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.